nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wa kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Al-ayah. Hadirin ikhwati iman ahli pengajian rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kajian syarah Salasatul Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Penjelasan dari kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abi Wahhab rahimahullah. Kita sudah memasuki tentang ketaatan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan dengan haramnya kita bermualah atau berwala kepada orang-orang kafir. Kita lanjutkan dalilnya karena pada pekan yang lalu, Jumat yang lalu, kita telah membahas tentang kewajiban kita berwala dan berbarok. Wala kepada umat Islam dan barok kepada umat selain Islam. Namun ada baiknya kalau kita ulangi sedikit terkait dengan wala dan bara ini, khususnya terhadap ayat-ayat yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk menjelaskan fakta bahwa kita haram untuk berwala pada orang kafir, seperti yang tadi dibaca itu surat Al-Maidah ayat 57, bahwa kita tidak boleh mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama. Kemudian juga dalam surat At-Taubah ayat 23-24, Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidzu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Janganlah sekali-kali kalian mengangkat ayah-ayah, bapak-bapak, ataupun saudara dan saudara kalian aulia sebagai pemimpin. Ini stahabul kufro alal imana, ketika mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Artinya kalau beda agama ya kita tidak boleh berwala gitu. Biarkan saja lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh jadi pemimpin walaupun itu aqrabu qaribin, ya, orang yang paling dekat dengan kita. Wa may yatawallahu minkum, siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kalian, faulaika humul zalimun, maka merekalah yang mengangkat tersebut termasuk orang-orang yang berbuat zalim, berbuat syirik juga nanti. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, kalau bagi laki-laki adalah istri, sedangkan bagi istri adalah suami, wa ashiratukum, bahkan keluarga besar di antara kalian, wa amwalu niktaraftumuha, ya, harta yang diusahakannya, wa tijaratun tahsau kasadaha, perdagangan yang dikhawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang disenangi, disukai, ahaba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, dibandingkan dengan cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi, serta jihad di jalannya. Allah mengancam, fatarabbasu, ya, tunggulah, hatta yati Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perintahnya, urusannya. Jadi kalau kita senang
kepada kekufuran, lebih cinta pada orang-orang yang mencintai kekufuran, maka tentu saja Allah telah mengancam akan adanya adab yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Ya, jazakallahu khairan. Ikhwatul iman rahimakumullah, jelas sekali ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, petunjuk bahwa bagaimanapun juga kita tidak boleh berwala kepada orang kafir, sekalipun orang kafir itu orang tua kita sendiri, anak kita, turunan kita. Kalau sudah secara nasib dia berbeda, ya nasab pun tidak pengaruh, karena ada nasab, ada nasib. Nasab itu pakai sin, nasab itu turunan, nasib pakai sod, nasib bagian sebetulnya nasib itu ya, tetapi kalau bahasa Indonesia nasib itu bagian dari takdir. Kalau takdirnya, nasibnya ia memilih kekufuran, maka nasab tidak ada pengaruh. Nasab itu pengaruh kalau ada senasib, yaitu seagama, seakidah, setauhid. Nah, ini harus dipahami, karena nanti suami istri saja, suami istri yang saling mencintai, kemudian berbeda agama, konsekuensinya harus pisah. Terutama yang wanitanya, istrinya muslimah. Muslimah kan tidak ada celah sama sekali, berbeda dengan muslim. Ya, antum kalau cinta pada orang Nasrani, ya, wanitanya ada menjaga kehormatan diri, itu boleh. Walaupun orang mukminah, ya, wala amatun mukminatun, seorang hamba sahaya wanita, ya, yang mungkin secara fisik lebih jelek, itu kan lebih baik dibandingkan orang yang musyrikah, seorang yang wanita musyrik, walau ajabatkum, walaupun wajahnya sangat membuatmu kagum, terkagum-kagum, ya, gelis kawanti-wanti endah kabina-bina, are kafir mah anger we goreng gitu. Lebih baik seorang hamba saya wanita, ya, walaupun mungkin secara fisik banyak kekurangan, tetapi dia beriman pada Allah. Nilai imannya itu yang menjadi mutiara yang sangat berharga dalam diri seorang wanita. Ayahanda maupun kakek turunan kita pun demikian. Kalau mereka memiliki kekafiran dibandingkan Islam, dibandingkan Allah dan Rasulnya, sudah nasibnya beda. Nasab betul kita turunan mereka, tapi nasib akan berbeda. Asyah itu adalah istri daripada Fir'aun. Asyah ahli surga, Fir'aun ahli neraka. Tidak akan pernah berjumpa, hanya di dunia saja. Dan ada keterangan Asyah akan dinikahi oleh Rasulullah SAW nanti kelak di surga. Fir'aun akan disiksa selama-lamanya. Gitu. Padahal di dunianya bersama-sama. Tapi karena satu beriman, yang satu kafir. Harga mati itu adalah keimanan. Harga mati itu tidak bisa tawar. Gitu. Itu disebut harga mati. Kalau dalam jual beli ada istilah harga mati, itu nggak bisa ditawar. Ini harganya sudah 10.000 harga mati. Berarti antum harus beli, suka beli, tidak suka jual, nggak perlu dibeli gitu. Nggak bisa ditawar, walaupun 950 nggak bisa harga mati. Ya, itu yang disebut harga mati itu, ungkapan harga mati itu artinya nggak bisa ditawar. Islam harga mati. Nggak boleh antum 50% Islam, 50% kafir, naon. Yuk minuna bibadi wa yakfuruna bibadi. Kamu beriman pada sebagian ayat, tetapi kamu kufur pada ayat lain. Itu kategorinya tetap kufur. Mana ada spidolnya? Jadi kalau dalam hukum plus minus, kan dalam matematika ada rumus plus tambah minus. Plus tambah minus hasilnya minus. Kan gitu ya. Sekarang plus tambah plus, plus tambah plus sama dengan tambah atau kali? Kali ya.
kali, bukan tambah. Kali. Minus kali minus plus kan gitu. Minus kali plus minus. Ini rumus matematika, ya. Kalau plus itu muslim, aneh kan? Muslim dengan kafir sama dengan muslim, kafir. Muslim dengan muslim, muslim. Kafir dengan kafir, muslim, nggak mungkin. Nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin. Ya. Kafir dengan kafir jadi muslim, nggak mungkin. Nah, ini gambarannya. Nggak bisa kita menyatu dalam kehidupan dengan beda akidah, nggak bisa. Nggak. Antum harus milih plus tambah plus, kali plus, baru plus. Muslim dengan muslimah, mukmin dengan mukminah, soleh dan solihah, gitu. Walaupun namanya soleh, kafir mah ada. Karena ada soleh, soleh Matius. Umpamanya ya maaf. Dah. Waqala aja Allah berfirman terkait barok dari seorang Khalil Rahman, kekasih Allah. Man huwa Khalil Rahman? Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam. Khalil Rahman itu gelar beliau, kekasih Allah. Hamba yang Ubillahi minasyaitonir rajim. Kum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah kalian suri teladan yang baik pada sosok Nabi Yuna Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai mereka, menyertai beliau. Jadi bahasa kita sahabat-sahabat Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim punya pengikut, ya, banyak insyaallah. Idqalu, ketika mereka menyatakan liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, begitu juga dari apa yang kalian sembah selain Allah. Ini menunjukkan bahwa Baro bersikap putus hubungan, ya, kepada kekafiran, kemusyrikan, sekaligus juga kepada pelaku gitu. Lihat ayatnya, ihwah, minkum dulu, minkum itu adalah orangnya. Orangnya. Aku berlepas diri darimu, itu orangnya. Kemudian wa mimma ta'buduna min dunillah, juga dari sembahan selain Allah yang kamu sembah. Jadi nggak boleh kita bersahabat dekat dengan orang kafir, walaupun urusannya bisnis umpamanya. Harus prioritas antum bisnis sesama muslim. Itu adalah strategi memenangkan ekonomi muslim. Ini agak jarang juga kita amalkan, ya. Jadi kalau ada, maaf, pemilik orang asing beragama yang lain, kemudian yang tetangga muslim, hanya harganya lebih mahal. Tetangga menjual sebuah barang, sebuah benda itu lebih mahal. Di toko sebelah, di sana sono tuh, di sono gitu, lebih murah, tetapi pemilik bukan muslim. Antum milih yang mana? Yang murah tuh, ya. Ayo baiklah, kalau udah jauh, penting mah murah, ya. Antum harusnya berpikir, wah ini muslim, nggak apa-apa, yang muslim aja. Itu kan muslim, kenapa lebih mahal? Mungkin dikeluarkan zakatnya, kan gitu. Zakat dagangnya, zakat tijaroh. Orang kafir nggak ada zakat, yang lebih murah gitu. Umpamanya. Tapi kebanyakan orang muslim memang memilih yang praktis gitu dan pragmatis. Oh ini mah lebih murah, padahal beda 1.000 gitu. Beda 1.000 2.000. Tapi resep gitu. Kamu ini mah swalayan teh barang nawe heula di bawaan, di kasir kakak ngulung. Wah, ini mahal ya. Nah kan swalayan lebih tahu swalayan ya ngambil dulu lah gitu ya. Seperti minimarket itu namanya swalayan. Nah tuh ngambil dulu pakai keranjang kan,
saya yuk, langsung disetorkan ke kasir. Nah, padahal antum lebih baik ke warung biasa yang lebih mahal, tetapi ada tawar menawar. Di swalayan ada tawar menawar nggak ada, ya. Barang yang sudah dipatenkan harganya, antum harus harga mati tadi, harga mati. Antum harus beli, tidak suka ya udah nggak boleh beli, gitu. Kalau warung orang Sunda ya, orang Muslim kan bisa ditawar 2.000, kurangnya 1.500 kan bisa. Ya. Tapi jarang nawarna lebih gede, 1.000 kurang teh 2.000 ya bios, oh gaya. Malah aja, can aya nu kitu. Nah, kemudian Al-Qur'an menyatakan kafarna bikum, kami mengingkari kepada kalian. Wabada, ini sikap keras. Kalau bahasa umumnya radikal gitu. Bagainya kan ini radikal betul. Tetapi ini prinsip agama sebenarnya. Wabada bainana wa bainakum adawatu wal baghdau abadan. Wah, selamanya bayangkan. Wabada itu telah tampak. Telah tampak antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Oh, bayangkan, antum berani nggak bilang seperti ini kepada orang kafir? Sudi wau jeung maneh salilala ois gaya. Nah, karena memang konteks ini konteks zaman Nabi Ibrahim ya. Konteks zaman Nabi Ibrahim. Nanti kalau konteks zaman kita ada ayat berikutnya dalam surat yang sama yang kita boleh antabaru ilaihim wa tuksitu. Jadi kita boleh berbuat baik kepada orang kafir dan berbuat adil. Dalam mumtahanah ayat-ayat berikutnya. Tapi konteks Nabi Ibrahim luar biasa. Ini bisa dikategorikan ekstrim sikapnya. Telah tampak antara kamu dan aku dan kamu kebermusuhan dan kebencian. Abadan selamanya. Bayangkan. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Sepanjang kamu musyrik, putus hubungan. Putus komunikasi. Hebat nih ya generasi ini. The cemen gitu. Wah, kuat akidana teh. Digoda oleh materi kuat, digoda oleh harta kuat. Ya, digoda oleh dunia kuat. Kan ada 3 tak tuh penggoda itu ya. Pertama harta, kedua tahta, ketiga wanita. Uni apa? Wah, dibere wanita ge bung kafir kayak muslimah. Oh, gitu. Itu luar biasa ya. Ekstrim seperti ini. Ini dalam bentuk baro. Loyalitas kepada sesama orang muslim dan bersikap baro, berlepas diri, putus hubungan dengan orang-orang kafir. Namun sekali lagi nanti antum harus baca surat Mumtahanah secara keseluruhan. Jangan berhenti di sini. Dikhawatirkan antum menjadi radikal, ekstremis. Ya. Tekawap ningali orang kafir teh yang nusuk we gitu. Ya kafir ya, paehan kurang. Wah, ya bahaya. Bahaya ekstrim. Harusnya kita lemah lembut ya, lemah lembut. Nah, makanya nanti dalam surat Mumtahanah ayat berikutnya itu tidak diharamkan la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fidin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaru ilahi wa tuksitu. Jadi Allah tidak akan melarang kalian untuk ya kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam bab agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman untuk antabaru ilaihim, berbuat baik kepada orang kafir yang seperti ini. Nah, ini kafir itu kan ada 4 ya, masih ingat ada 4 kafir? Nah, apa saja kafir tuh? Kafir dimi ya, kafir dimi. Nah ini kafir dimi itu orang muslim yang ada di wilayah orang kafir yang ada di wilayah muslim di kekuasaan khalifah Amirul Mukminin, di mana kekuasaan ada di tangan orang-orang beriman. Mereka bayar jizyah
ya. Membayar jizyah. Upeti kalau bahasa kita menjadi pajak jizyah. Ya. Kemudian juga ada kafir muahad. Nah, kafir muahad itu yang poin 2 ini adalah kafir yang mana ada perjanjian, ada ahdun. Ahdun. Berarti ini mah dua negara yang bertetangga, jiran bertetanggaan. Nah, tetapi keduanya terikat perjanjian damai. Ini kafir yang muahad. Dia hidup di kampungnya, dia hidup di negaranya, dan kita hidup di negaranya. Nah, kalau kita lintas ke negaranya atau dia yang lewat, jangan diganggu. Karena kita sudah perjanjian dengan negaranya. Kecuali kalau mereka melanggar perjanjian. Sepanjang mereka baik-baik, ya, lu sopan, gue segan kan gitu. Gitu. Ya, lu santai, lu sopan, gue santai. Terus mana? Gua bantai kan gitu apa? Ada prinsipnya ya. Lu santai, kita sopan. Nah, kemudian ayat kafir musta'man. Mustamin atau mustaman ya. Artinya minta suaka ya. Nah, kalau ini orang kafir yang masuk ke wilayah muslim, tetapi dia minta jaminan. Gitu. Seperti suaminya Zainab binti Rasulullah SAW. Abu Amir apa namanya itu? Yang datang ke Madinah, barangnya kan dirampas oleh umat Islam. Karena masih permusuhan ya, kafir harbi. Nabi ya menyelinap ke rumah Zainab, mantan istri. Zainab lah yang memberikan kuswaka. Kami jaminkan jaminan bagi suaminya itu, mantan suaminya itu yang masih kafir. Nah, baru ini yang poin 4. Kafir harbi. Ini yang boleh kita bunuh. Wa qatilul musyrikina kafah. Ya. Bunuhlah orang-orang kafir harbi secara keseluruhan. Konteksnya dia memusuhi kita dan berbuat dolim pada diri kita. Ini dolim. Ini kafir dolim. Dia sangat jahat gitu. Misalkan kalau konteks sekarang Yahudi di Palestina, Zionis ya, bukan Yahudi, Zionis. Nanti ada analisa antara Yahudi dan Zionis berbeda. Zionis yang punya prinsip ingin menjajah negeri Palestina, merampoknya, kemudian membunuh kaum muslimin. Ada kafir. Siapa tangan menggorok orang kafir itu paket di sana ke Israel. Nah, cukup lalu luar biasa, pahala bagimu surga misalnya. Tapi jangan ke sana langsung terbunuh, rugi. Baru juga sampai ke Palestina, antum keburu tertembak, rugi. Ya begini, eksekusi dulu antum, ya. Bolehlah nyawa saya melayang, tapi 100 orang Yahudi terbunuh. Nah, Yahudi Zionis ya yang maksudnya. Tentara-tentara mereka, bukan Yahudi secara keseluruhan. Ya, kita bedakan Zionis dengan Yahudi. Nanti ada analisanya, ada yang telah memberikan ya, antara Yahudi dengan Zionis, perbedaannya. Yang kejam itu Zionis, yang ingin menguasai negeri Palestina. Gitu. Pendukung Zionis boleh dibunuh. Kalau Yahudi yang anti Zionis jangan, ya. Yahudi anti Zionis jangan. Nah, atau antum ke Rohingya ya, membantai orang yang membantai umat Islam. Atau ke Uighur, itu negeri-negeri konflik ya, di mana sebagian umat Islam itu dianiaya, ada tragedi kemanusiaan namanya. Dianiaya, dibunuh, dibantai, didolim. Besar-besaran, namanya apa? Ada istilah ya, dibunuh secara besar-besaran itu ada istilahnya. Nah itu baru kita lawan, dan yang membunuhnya itu kafir harbi, kafir perang harbi itu perang,
Nah, kita boleh. Ya, kalau antum latihan dulu sebelum menggorok manusia, gorok itu tuh domba ya, domba kurban. Berani enggak gitu. Ini udah latihan cara membunuh yang efektif, bukan membunuh, menyembelih. Bukan membunuh ya, menyembelih hewan kurban. Antum latihan ya, karena itu ya saya juga kan belum pernah, tapi kata Ustaz Syuhardi harus bisa ya. Ustaz Wawa ya guru saya juga mengatakan yang sama, harus bisa, karena Rasul mencontohkan menyembelih hewan dengan tangan beliau ya, hampir puluhan ekor unta ketika itu, berapa ya, 40 atau 60, 40 kalau nggak salah, sisanya oleh Ali bin Abi Thalib ya gitu. Jadi beliau adalah orang kuat, maka kita mencontoh, jangan khawatir dengan darah yang mengalir. Yang nggak boleh itu antum dianiaya, nggak boleh ya, nggak boleh ada kucing, wah orang praktekin euy, wah jangan antum, kasihan kucing digorok, buat apa? Itu dolim, nggak boleh ya, mau masuk neraka tuh nggak boleh. Kucing tewak lah latihan tuh. Beda tuh domba jeung kucing mah kusa urang teh bisa, domba mah gede ya, sapi gede ya. Nah, antum berlatih karena nanti pengaruh teknik menyembelih konon ada kaitan dengan enaknya daging yang dikonsumsi. Bahkan bau daging itu terpengaruh dengan cara antum menyembelih yang salah. Nah, begitu kata ahli penyembelihan hewan jagal. Nah, jadi saya juga khawatirnya begitu, salah menyembelih jadi kurang enak dagingnya, jadi bau gitu. Jadi ketika entah napas si hewan itu keluar, kalau nggak salah baru disembelih gitu. Kalau nggak salah begitu. Jangan napas hewan itu masuk kalau nggak salah. Kalau antum menyembelihnya ketika hewan masuk udara, napasnya masuk, itu katanya jadi bau dagingnya. Tapi kalau ketika nggak tahu, saya juga kurang pasti ini. Antum pelajarilah. Kalau nggak salah begitu, ketika napas kan keluar masuk tuh, nggak masuk. Nah, si hewan kan sudah jatuh di tanah. Nah, perhatikan ketika napasnya keluar, kalau nggak salah baru disembelih. Kalau nggak salah begitu tekniknya. Kalau orang kafir nggak perlu napas keluar, bunuh aja, karena dagingnya nggak akan dikonsumsi ya. Gitu. Bunuh aja tuh, ada kesempatan bunuh. Kalau ketika konteks perang, tapi kalau konteksnya di Indonesia, bukan darurat harbi, bukan daerah perang, jangan. Antum yang salah. Antum disebut teroris ya, teroris bunuh. Apalagi antum menyerang sesama muslim. Aparat negara, TNI, Polri itu kan saudara kita sesama muslim, nggak boleh. Ya, datang ke sana pakai senpi ya, bedil angin, ngerakin, mereka lawan bimob, babak belur antum. Nggak boleh apa-apaan, buat sensasi saja itu mah. Ya. Bagi kita ikhwatu iman, bencinya pada orang kafir itu karena kekafirannya, bukan sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya kita merasa kasihan. Suatu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau tidak salah beliau melintas pada seorang kakek Yahudi yang sedang bekerja banting tulang, peras keringat. Maka beliau mengutip surat Al-Ghasyiyah. Nah, inilah mungkin yang digambarkan oleh Allah dalam hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Bekerja keras ya, dengan kelelahan, tetapi pada hari kiamat wujuhun yauma idzin khashi'ah, tertunduk malu. Karena mereka tidak punya amal untuk diandalkan agar selamat dari siksa api neraka. Ala kadar selamat dari siksa api neraka, mereka sudah tidak punya harapan. Kalau kita bukan hanya selamat, kita ingin masuk surga tanpa siksa, tanpa adab, tanpa hisab. Itu yang harapan kita, di target kita itu, kita akan masuk ke surga yang paling tinggi, itu yang harapan kita, cita-cita yang paling tinggi dari kita itu. Kita ingin masuk ke surga yang paling tinggi, kita ingin bertemu dengan para nabi, kita ingin bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mungkin namanya surga Firdaus. Masuk ke sana tanpa hisab,
tanpa adab. Itu yang harapan kita. Itu harapan yang paling mulia yang antum tanamkan dalam jiwa antum. Bukan sekedar bebas dari neraka. Kalau antum masuk surga pasti bebas dari neraka. Kalau kita masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, pasti bebas dari neraka. Nah, sementara orang-orang kafir, kenapa wujuhu yawma ini khashi'ah? Mereka tertunduk malu, tertunduk lelah pada waktu itu karena tidak punya harapan sama sekali. Nah, makanya ketika Allah berfirman bahwa orang kafir itu sebetulnya keletihan sebagaimana kitab keletihan. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu keadaannya adalah letih, lelah, capek, tersiksa, sebetulnya mereka pun ya'lamuna, tersiksa juga. Tetapi kata Allah apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita lelah, kita capek, orang kafir pun sama. Jor-joran ingin memurtadkan umat Islam, ingin merusak umat Islam, ingin merusak ajaran Islam, ingin menjatuhkan Islam, mereka pun lelah dan capek. Apa yang membedakan? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tetapi kamu punya harapan, punya roja, punya cita-cita. Ma la yarjun, yang mereka tidak punya cita-cita, harapan seperti itu. Yang beda ada roja. Jadi orang kafir dan orang muslim itu, ya, terutama mujahidnya itu sama ya. Jadi orang kafir juga punya al-alam, ya. Oh ya, biarkan dulu ya. Jadi orang kafir itu ya'lamuna. Kalau kita intakunu ta'lamuna, kita ta'lamuna. Kita ini muslim ya, ini muslim. Kamu sekalian itu muslim. Ini kafir. Merasakan penderitaan yang sama, lelah letih. Makanya kakek Daud, kita mengenai kakek Daud ya, Al-Ustadz Muhammad Daud Gunawan, itu sebagai tokoh Dewan Dakwah Jawa Barat. Ya, beliau pernah menjadi sekretaris dari Kiai Haji Rusan Nurdin, Allah yarham. Beliau sekretarisnya. Jadi sebetulnya orang kafir mah 24 jam. Bayangkan 24 jam mereka memilih umat Islam. 24 jam. Tidak pernah la yajaluna, tidak pernah berhenti. 24 jam kata orang kakek Daud, mereka memikirkan umat Islam supaya murtad. Tetapi bagaimana perjuangan kita? Kita tidak mungkin 24 jam gitu. Ada letihnya, ada tidurnya. Alhasil muslim kafir sama lelah. Yang beda apa? Ini sama. Ya, kelelahan, keletihan. Yang beda watarjuna malah yarjun. Ini yang membedakan. Muslim punya roja, malah yarjun. Orang kafir nol. Tidak punya harapan. Jadi yang berbeda tuh di sisi ar-roja. Jadi al-alam ya dalam artian penderitaan maksudnya. Ini penderitaan, kita satu mereka satu. Ya ini muslim umpamanya. Ini muslim satu, kafir satu, draw. Tetapi roja nulisin satu, ini kosong. Dua. Kita poinnya 2, mereka poinnya 1. Ya antum ngelatih-letih, lelah-lelah, berjuang karena Allah, di jalan Allah. Itu antum tidak perlu khawatir dengan dunia. Yang dimana mereka lebih unggul dan mereka lebih menang dalam urusan dunia. Kenapa? Karena juru surga adunya janatul kafir. Sidnul mu'min. Betul, dunia mah sidnul mu'min. Ini nggak boleh, ini terlarang, ini haram, coba. Ini makruh. Ya temenang, muslim. Tetapi kenapa itu sidnun? Penjara memang. Kita lelah letih.
menahan syahwat. Kalau orang lain ini halal, ini boleh, orang kali ini ya orang kafir. Ya, babi menang, darah oke, mabok is tiap dinten, gaya. Zina, wah, nggak hiji ngeunah. Wah. Kan luar biasa membuat kita hok cai, mau hok beringat cai. Bakat iku kabita. Tapi itu urusan dunia. Letih sama, lelah sama. Sama orang kafir yang berjuang di jalan togot di jalan kafir, lelah letih sama. 24 jam jor-joran. Memikirkan 24 jam mereka upayakan bagaimana memurtadkan umat Islam. Sementara kita nggak pernah 24 jam memikirkan memuslimkan orang kafir. Betul nggak? Atau pernah nggak memikirkan orang kafir tekniknya? 24 jam atau pikirkan bagaimana ya pemilik, ya ini kalau kita ingin menguasai Indonesia, coba kalahkan 9 naga. Wah, 9 naga itu semuanya kafir kalau nggak salah saya ingat ya. Antum pernah nggak berpikir bagaimana muslimkan dari 9, 2 saja muslim gitu. Biar jadi yang 7-nya jadi cacing pita gitu. Bagaimana cara antum pernah nggak memikirkan? Nggak pernah kan? Orang kafir serius. Orang kafir serius. Memikirkan bagaimana umat Islam itu yang 80% ini berubah di kafir. 24 jam mereka gunakan waktunya. Teknologinya, ya, finansialnya, keuangannya, pulus. Arab tak pulus. Laisa kullu syai'in bipulus. Tidak setiap sesuatu dengan pulus. Walakin bipulus mulus. Nah, gitu. Biduni pulus, manpus. Pulus mereka itu jor-joran. Tetapi apa? Ingat, kita punya satu poin yang mereka nol. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kita punya harapan besar, magfirah, rahmat, jannatul firdaus. Surat Al-Kahfi ayat terakhir yang wajib antum hafalkan dan amalkan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang-orang beriman, beramal soleh bagi mereka itu surga firdaus, kekal abadi di dalamnya. Mereka tidak berharap berpindah lagi dari surga firdaus. Kata Rasul bagaimana? Idza sa'alta fas'alil firdausa fa innaha a'la jannah. Ya. Kalau kamu minta sesuatu, minta pada Allah al-firdaus. Jadi firdaus itu surga yang paling tinggi, paling tengah. Yang dimana sungai-sungai surga itu mengalir dari firdaus. Bahasa kita mata airnya itu di firdaus. Itu harapan kita. Jadi ahlul firdaus. Walaupun ada ungkapan dari Abu Nawas tuh yang siapa? Yang terkenal. Lastu li firdausi ahlan. Wala aqwa ala nari jahimi. Itu siapa yang ungkapan itu? Abu Nawas kalau nggak salah. Lastu li firdausi ahlan. Sebenarnya aku nggak layak jadi ahli firdaus. Tapi aku tak mampu disiksa di neraka jahim. Nah, ini kita ngaku memang nggak pantas. Bentuk kita nggak pantas untuk firdaus. Tapi harapan, siapa yang melarang? Mimpi itu nggak ada haramnya gitu. Nggak ada haramnya mimpi. Kita bercita-cita tinggi dan cita-cita yang paling tinggi dan tidak ada lagi ya'lu wala yu'la alaih gitu kalau bahasa ininya. Itu kita ingin menjadi ahli surga firdaus. Itu rojak kita. Jadi walaupun kita berjuangnya tidak sehebat mereka dan hasilnya juga tidak sehebat mereka, kita tetap watarjuna minallahi ma la yarjun. Kita punya harapan yang orang kafir tidak punya harapan. Letih kita, lelah kita, capek kita. Dalam berjuang seperti ini di dakwah, antum jangan harapan bertaburkan bunga kehebatan, kemewahan, enggak. Bahkan bertaburkan derita dan sengsara. Kalau antum lihat para dai yang dikirim ke pelosok negeri, ke pedalaman, ke daerah 3T. 3T itu tertinggal, terluar, terdalam gitu. Terdalam sumurnya.
Maksudnya negeri yang ada perbatasan dengan Malaysia gitu, keluar itu. Kalau tertinggal ya negeri kampung yang sangat balangsak lah gitu. Balangsak, tahu balangsak, sengsara pisan balangsak gitu. Itu adalah daerah 3T. Ada programnya, pemerintah juga membuka program Kemenang itu juga membuka kiriman dai ke 3T untuk mendakwakan Islam kepada mereka. Itu luar biasa. Saya secara pribadi belum tentu mampu. Slidingnya itu di jalan yang dilaluinya nggak bisa pakai, kan kalau orang kafir saya pakai helikopter sebetulnya. Kalau kita kan boleh helikopter, pala borong gitu enggak. Padahal pakai helikopter ke daerah 3T. Kita pakai motor. Ini film dokumentasinya di daerah yang aduh jalan ieu mah Gedong 5 mulus atuh sakitu mah. Ieu mah lumpur teh lumpur jeung ieu sliding oge sabaraha kali luar biasa. Ingin sampai kepada wilayah 3T untuk dakwah di sana. Wah, bener hebat. Nah, eta kita itu yang benar-benar mujahid gitu, menjadi dakwah yang sebagai dai pedalaman ya. Dulu kita punya tokoh namanya Ustadz Syuhada Bahri gitu. Jadi sebagai Allah yarham, beliau beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu sudah meninggalkan kita semua. Beliau adalah terkenal dengan dai pedalaman dari Dewan Dakwah Pusat. Nah, gitu. Jadi kemana-mana ya pakai sendalnya sendal ini apa pakai Islam sendal jepit, tapi sendal jepit yang ini namanya tarumpah lah gitu. Tarumpah namanya teh. Ya tarumpah. Hah? Betul ya tarumpah ya. Nah itu yang jepit yang itu kemana-mana. Kenapa? Karena beliau bukan dai kantoran gitu. Yang masuk ke kantor ini enggak. Antum berpikir dai bukan hanya itu saja. Antum harus berpikir seperti Ustadz Syuhada Bahri Allah yarham. Mampu ke Papua, ke Maluku, ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Ya, bertemu dengan komodo, bayangkan. Bayangkan ke Polres atau bertemu dengan komodo, di udang komodo. Komodo itu air liurnya beracun. Kalau antum ke NTT jangan main-main dengan komodo. Jadi bukan hanya dileg-leg komodo, khawatir itu kalau antum tergigit. Nah, air liur itu komodo itu beracun gitu. Bisa mati antum. Karena binatang-binatangnya disergap oleh komodo karena dengan air liurnya itu membuat lumpuh, nggak bisa. Nah itu dari kita penakluk komodo, enggak ya, luar biasa lah. Nah ini harapan saya, antum juga. Tapi ingat, antum berlatih seperti ini, bandingkan dengan orang-orang misionaris, jending sama, latihannya juga sama, latihannya berat juga mereka. Mereka itu kalau satu jenjang pendidikan dianggap lulus misalkan jadi pendeta, itu syaratnya memurtadkan orang. Muslim dimurtadkan, baru itu disebut sukses gitu. Sampai begitunya mereka ada target. Makanya kalau antum mau ya jadi dai beneran, antum muslimkan yang kafir itu coba. Kalau mereka mengkafirkan umat Islam di pesisir, coba antum muslimkan orang kafir yang di perkotaan. Misalkan antum ingin dianggap sebagai hafid, udah selesai 30 juz, baru di wisuda kalau telah memuslimkan seorang kafir. Wah, pengusaha kafir dimuslimkan, wah gaya. Ya. Anaknya ditikah, wah mantap lah gitu, dunia akhirat. Baru atuh sebagai dai yang sukses. Di kita nggak ada program seperti itu. Hanya tentu kita, alhamdulillah, Allah telah menyatakan watarjuna malayarjun. Keletihan kita, kelelahan kita, ya, banting tulang kita dalam dunia dakwah yang sangat berat ini, kita punya harapan di sisi Allah menjadi ashabul firdaus, ashabul aden. Beberapa surga silakan antum pilih, tetapi Rasul mengarahkan untuk mencari firdaus. Ikhwatul iman, itu ya yang kita bisa sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita sehingga mohon maaf surat Mumtahanah ini tidak boleh dibaca hanya sekedar ayat keempat.
yang mana ini baru awalan dan ini merupakan konteks di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama sahabat-sahabat beliau menghadapi umat kafir saat itu. Sementara kita dalam surat Mumtahanah juga ayat berikutnya baru kita dilarang itu kepada orang yang memerangi kita dan mengusir kita di kampung halaman. Itu nggak boleh kita berbuat baik. Harus kita langsung qatilul musyrikina kafah. Kita harus dianjurkan membunuh orang-orang kafir secara keseluruhan, sebagaimana mereka membunuh umat Islam secara keseluruhan. Adapun umat Islam yang saya gambarkan di bor tadi, ada kafir dhimmi yang mereka hidup di negeri Muslim, lalu meminta mereka membayar jizyah sebagai bukti ketaatan dan pelindungan dari umat Islam, khalifah Islam. Itu tidak boleh didolimi. Termasuk juga mu'ahad, orang kafir yang bertetangga secara negara, bukan di bawah wilayah kita, tetapi mereka punya perjanjian dengan negeri Muslim. Dan musta'man, orang yang dari negeri yang lain datang ke negeri kita sebagai orang pendatang, lalu minta suaka. Itu pun kalau ada yang memberikan suaka, berarti keselamatan jiwa raga dan hartanya terlindungi. Ini boleh kita berbuat baik kepada dhimmi, mu'ahad, dan kafir yang musta'man atau mustamin, itu boleh kita berbuat baik. Tetapi kalau kepada orang kafir harbi, baru kita harus keras. Asyidda'u ala kufar, bersikap keras pada orang kafir seperti itu. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan nyata, bahwa kita sebagai calon-calon dai dan daiyah diharapkan berjiwa besar, berlapang dada dalam menghadapi beratnya ujian kehidupan, yang mana kita dikamalkan seringkali mendapatkan luka dan derita. Hanya kita punya harapan besar di sisi Allah, pahala berupa surga firdausnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.